Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'. Perkenalkan, nama saya Zubair Abdullah, mahasiswa Sidki Ar-Rahmah angkatan 2018, dan di sini saya ingin menyelesaikan tugas atau lebih tepatnya ujian tengah semester mata kuliah manajemen SDM yang diasuh oleh Dr. Sobihul Khisam MPD selaku rektor sekaligus dosen manajemen SDM Sidki Ar-Rahmah. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu manajemen SDM. Manajemen SDM adalah sebuah ilmu bagaimana seseorang atau manajer memanage, memimpin, mengatur sekumpulan orang, bahkan banyak orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Itu pengertian dari manajemen SDM itu sendiri. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini lebih ke proses-proses manajemen SDM. Baik, seperti yang pernah dijelaskan oleh Ustadz Sobihul Khisam pada pertemuan-pertemuan kuliah lalu, bahwa proses manajemen SDM terbagi menjadi 5, yang saya rangkum menjadi 5, yaitu yang pertama ada perencanaan SDM, yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, kemudian yang ketiga ada pengenalan, penempatan dan pemberhentian, kemudian yang keempat ada pelatihan, terus kemudian yang kelima ada pengembangan. Baik, kita masuk ke proses yang pertama, yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM pengertiannya adalah sebuah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai atau berkualitas. Perencanaan SDM menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Perencanaan SDM ini juga dapat membantu perusahaan untuk menemukan jumlah orang yang tepat pada waktu yang tepat pula. Perencanaan SDM ini sangatlah penting karena dari perencanaan SDM ini kita bisa mengambil proses-proses yang akan kita ambil selanjutnya seperti rekrutmen, seleksi, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke proses yang kedua setelah perencanaan, yaitu ada proses rekrutmen dan seleksi. Kita bahas rekrutmen terlebih dahulu. Rekrutmen merupakan suatu cara pengambilan keputusan perencanaan sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, dan serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu perusahaan. Untuk itu ada 2 sumber tenaga kerja, yakni sumber dari luar atau eksternal, dan yang kedua sumber dari dalam atau internal. Metode-metode rekrutmen. Yang pertama ada metode terbuka. Metode terbuka rekrutmen maksudnya adalah di mana rekrutmen sendiri diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa seperti koran atau media elektronik seperti pamflet atau iklan-iklan di media sosial.
Yang kedua ada metode tertutup. Metode tertutup dalam rekrutmen artinya rekrutmen diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja, tidak terbuka untuk umum. Akibatnya dari metode tertutup ini, lamaran yang masuk relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sedikit pula. Setelah ada rekrutmen, maka ada proses selanjutnya, yaitu seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpulnya sejumlah pelamar yang tadi melamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan sebuah perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Kita masuk ke kriteria seleksi. Macam-macam kriteria seleksi yang saya simpulkan, yang pertama ada pendidikan. Pendidikan ini sangatlah penting dalam menyeleksi sebuah karyawan baru, karena dari pendidikan ini kita tahu bagaimana kualitas seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada pengalaman kerja. Kemudian yang ketiga ada tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja, seperti tes teori dasar pekerjaan tersebut. Terus selanjutnya yang keempat ada pusat pelatihan. Kelima ada biodata atau CV. Kemudian yang keenam ada referensi. Poin yang ketiga dalam proses seleksi yaitu langkah-langkah dalam seleksi. Langkah-langkahnya cukup banyak, ada 8. Yang pertama 10. Yang pertama seleksi surat lamaran. Biasanya dalam rekrutmen pasti ada surat pengajuan lamaran. Nah, di seleksi ini langkah yang pertama adalah menyeleksi surat-surat lamaran tersebut, di filter mana yang karyawan yang dibutuhkan. Kemudian ada yang kedua, langkah selanjutnya adalah pengisian belangko lamaran. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Referensi maksudnya kayak rekomendasi dari siapa gitu. Kemudian yang keempat ada wawancara pertama atau wawancara pendahuluan. Biasa itu masih di awal-awal, masih mengenai hal-hal umum. Terus kemudian yang kelima ada tes penerimaan. Tes penerimaan ini mungkin yang tadi, seperti yang tadi, tes mengenai teori dasar pekerjaan, suatu pekerjaan yang diminati. Kemudian yang keenam ada tes psikolog. Psikolog ini secara umum dalam seleksi pasti ada, semua perusahaan hampir ada pasti. Kemudian yang ketujuh ada tes kesehatan. Kesehatan juga perlu dalam menyeleksi karyawan, apakah karyawan tersebut masih bisa dikatakan sehat untuk bekerja di masa yang akan datang. Kemudian yang 8 setelah tes kesehatan adalah wawancara akhir melalui atasan langsung, HRD. Kemudian yang ke-9 ada memutuskan di mana calon karyawan ini diterima atau ditolak oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yang ke-10 penempatan karyawan yang sesuai. Oke, dari proses rekrutmen dan seleksi tersebut kita masuk ke proses yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu mengenai pengenalan, penempatan dan pemberhentian. Singkat saja, pengertian pengenalan adalah penyediaan informasi berkenaan dengan perusahaan bagi karyawan baru. Informasi-informasinya itu berupa jam kerja, terus kemudian mengenai gaji, kemudian dengan kelompok kerjanya, hari jam normal kerja, dan lain-lain. Poin yang kedua dalam pengenalan yaitu tujuan pengenalan tersendiri.
Tujuan pengenalan yang pertama untuk memperkenalkan pegawai baru kepada perusahaan atau kepada pegawai-pegawai lama agar tidak terjadi istilahnya canggung terhadap karyawan baru. Kemudian yang ketiga, tujuan untuk pengenalan tersebut ialah menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seorang pekerja baru. Biasa kalau pekerja baru karena masih beradaptasi dengan perusahaan barunya, mungkin dia karyawan baru ini masih belum terbiasa, akhirnya melakukan sedikit kekacauan atau kesalahan. Nah, agar tidak terjadi kekacauan, maka perlu adanya pengenalan perusahaan. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai baru untuk menanyakan masalah-masalah tentang perusahaan mereka. Setelah tujuan, ada manfaat pengenalan banyak ya. Yang pertama ada mengurangi kecemasan karyawan baru. Kemudian yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, ada karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Selanjutnya, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Oke, dari pengenalan saya rasa sudah cukup. Kita lanjut ke proses penempatan. Jadi pengenalan, penempatan, dan pemberhentian merupakan satu rangkaian proses, namun dibedakan langkah-langkahnya. Oke, penempatan adalah menempatkan posisi seorang karyawan ke posisi pekerjaan yang lebih tepat. Maksudnya penempatan ini lebih ke posisi pekerjaan seorang karyawan. Tujuannya agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran bertugas. Saya kira cukup jelas tujuannya. Kemudian bentuk-bentuk penempatan. Bentuk-bentuk penempatan ada 3. Yang pertama ada promosi. Promosi ini diartikan sebagai perpindahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar. Artinya tingkatannya lebih tinggi. Tentu penghasilan juga lebih tinggi. Setiap karyawan pasti mendambakan penempatan seperti ini, yaitu promosi. Kemudian yang kedua ada alih tugas. Alih tugas merupakan penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab yang sama ataupun berbeda. Maksudnya perpindahan tugas. Mungkin dari yang tugasnya A menjadi B, tapi masih dalam tingkatan yang sama. Kemudian yang ketiga ada demosi. Demosi ini penempatan yang seluruh karyawan mungkin tidak ingin mendapatkannya, karena demosi ini adalah penurunan pangkat atau penurunan jabatan. Jelas karena mungkin faktor rendahnya kerja dan lain. Demosi lebih tepatnya dikatakan sebagai penurunan jabatan dan penurunan tanggung jawab serta penghasilan. Oke, setelah penempatan kemudian ada pemberhentian. Pemberhentian adalah pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, atau lebih gampangnya disebut PHK. Macam-macam pemberhentian. Yang pertama ada cuti. Cuti artinya meninggalkan pekerjaan sementara waktu. Artinya tidak berhenti secara permanen. Kemudian yang kedua pengurangan. Pengurangan atau atrisi adalah pengurangan normal karena pengunduran diri, pensiun, atau kematian. Yang ketiga ada pengunduran diri sementara.
pengunduran diri sementara merupakan permintaan pengunduran diri yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan karena alasan bisnis atau ekonomis. Kemudian yang terakhir, yang paling tragis, pemecatan atau PHK tadi. Baik, kita masuk ke proses yang terakhir, proses yang kelima, yaitu pengembangan. Jadi setelah kita melalui proses-proses yang panjang, yaitu ada perencanaan, kemudian ada rekrutmen seleksi, kemudian ada penempatan, kemudian ada penempatan dan pemberhentian. Terakhir yaitu adalah development atau pengembangan. Pengembangan di sini bisa dikatakan sebagai pengembangan physical skill, kemudian ada intellectual skill, social skill, dan managerial skill. Indikator urgensi dari pengembangan itu sendiri, karena yang pertama, pentingnya pengembangan yaitu yang pertama future threats, artinya tuntutan masa depan. Kemudian yang kedua adalah ada evaluasi kerja. Yang ketiga ada analisis prestasi. Yang keempat ada analisis problem. Dalam metode pengembangan dalam Islam pun juga telah diajarkan sebagai mana dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Pola pembinaan dan pelatihan Rasulullah SAW diwujudkan dalam 4 jenis yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 tadi, yaitu ada tilawah atau membaca, kemudian ada taklim, belajar dan mengajarkan, kemudian ada tazkiyah, mensucikan diri, dan yang keempat ada hikmah, pelajaran-pelajaran. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.